wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Oke, baik, hari ini kita mungkin pembelajarannya sedikit berbeda daripada biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentu dengan Bapak sendiri yang mengajar mata pelajaran sosiologi, yaitu kita hari ini akan melakukan debat kelompok. Yang mana kita sudah sepakati kemarin, kita hari ini akan memaparkan materi itu tanpa harus melihat konsep. Ya, kalaupun melihat konsep hanya untuk mencari ataupun mengingat poin-poinnya saja. Baik, aturan pertama, setiap kelompok itu diberikan waktu 20 menit. Di situ dia memaparkan, di situ orang lain nanti menyanggah, di situ dia nanti menjawab sanggahan, yang di situ berbantah-bantahan, dan di situ juga nanti tentang penutup. Oke ya. Baik, mungkin nanti kita sepakati dulu untuk yang juara 1, juara 2, ya mereka dipersilakan untuk mengambil hadiah terlebih dahulu. Ya, silakan mereka nanti memilih yang mana, karena mungkin mereka akan bingung karena harganya mirip-mirip. Yang harganya mirip-mirip karena memang nggak seberapa. Oke, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mendapatkan pengalaman, yang mendapatkan pembelajaran, mungkin ada sedikit hal yang baru yang kita peroleh nantinya. Dan video ini kita ambil adalah juga untuk memberikan pembelajaran ataupun wawasan kepada kawan-kawan kelas yang lain yang mungkin nanti ada di tim kalian. Ya, dengan melihat video ini mereka bisa mendapatkan sedikit pencerahan ataupun pengalaman bagaimana sih debat itu bisa untuk dilakukan. Oke, baik, kita akan mulai. Untuk pertama sekali dimulai dari kelompok 1. Ya, kita akan mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kita persilakan, mereka harus berdiri semua. Ya, P1, P2 mereka harus memaparkan materi. Oke, kepada kelompok 1 kita persilakan. Oke, kita tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Manusia adalah makhluk yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu akan terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki sikap saling peduli, dan sikap saling peduli sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi orang lain dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan seluruh kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang membantu menyelesaikannya dengan hati yang ikhlas, niscaya Allah akan membantu menyelesaikannya di hari kiamat di dunia maupun di akhirat. Salah seorang ahli bernama Swanson dari Muhib bin Syah menjelaskan, kepedulian adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain, di mana orang lain akan merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi. Dilanjutkan oleh Rio Andreas. Adapun yang dari bersama, yang pertama menjadi ketika yang sakit, dan yang kedua menjadi penyelenggara, yang ketiga mendominasikan sumbangan terhadap masyarakat yang terkena musibah, dan ada yang keempat itu
mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga-keluarga yang terkena musibah. Adapun manfaat daripada kepedulian terhadap sesama, di antara yang pertama dapat menimbulkan sikap kekerabatan, dan yang kedua dapat meringankan beban orang lain yang ada kesusahan. Yang ketiga mendapat pahala jika kita melakukan dengan ikhlas. Kemudian topik yang akan dibahas yaitu kepedulian terhadap keluarga. Kepedulian terhadap keluarga merupakan suatu masyarakat kecil yang mana tiap-tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab atas keluarganya. Contohnya seperti seorang ayah. Seorang ayah itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Sedangkan seorang ibu bertanggung jawab untuk mengurus anak dan suaminya. Adapun seorang anak bertanggung jawab untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Sudah sekian masih dari kami, lalu akan dibuka sesi pertanyaan oleh Reva. Kesimpulan. Peduli terhadap sesama merupakan di mana kita memiliki sikap kepekaan sosial. Ini apa penutup? Enggak, simpulan nanti. Nanti berikan waktu pertanyaan untuk disampaikan. Baik, langsung. Berikan bagi yang ingin bertanya silakan berikan saran, sanggahan atau Oke. Kami dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Tadi ada kutipan yang disingkat katakan bahwa kepedulian sesama salah satunya membantu orang lain. Tapi ada juga sebagian orang tidak mau terlalu dipedulikan karena mereka merasa bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan sendiri. Sekian. Nanti bisa disambung lagi kalau pertanyaannya jawabannya kurang baik. Baiklah, kepedulian itu adalah untuk yang membutuhkan. Jadi bagi orang yang tidak membutuhkan berarti dia tidak butuh peduli itu gitu. Jadi nama juga peduli. Peduli itu adalah sesuatu jika orang kena musibah kita harus peduli. Jadi jika orang itu tidak kena musibah ngapain kita harus peduli? Gitu. Jadi semua orang tidak butuh peduli. Siapa bilang semua orang tidak butuh peduli? Hal sekecil pun orang juga butuh peduli. Tuh, nggak ada istilah kita nggak perlu peduli, nggak perlu peduli. Peduli itu adalah suatu sikap yang sedikit pun hal sedikit pun kita merasa bangga, oh kita dipedulikan gitu. Jadi peduli itu adalah hal yang sangat berharga. Tidak ada yang menyia-nyiakan peduli itu. Hal sekecil pun kita harus menghargai kepedulian orang lain. Nggak ada manusia ini hidup sendiri, nggak ada. Gimana? Dibantah? Dibantah tuh? Oke. Bapak itu 1 sampai 3 kalau kalian 1, 2, 3. Tetapi terkadang kepedulian itu terlalu berlebihan sehingga membuat diri seseorang itu merasa risih gitu. Kalau kita terlalu dipedulikan, ada orang yang itu Kak. Orang kan ada yang merasa tidak terlalu mau dipedulikan gitu. Jadi topiknya di sini adalah jika orang tersebut ada misalnya musibah. Misalnya orang tersebut membutuhkan donor darah. Kalau kita terlalu peduli, seharusnya orang itu senang, bukannya ilfil, tapi malah orang itu senang. Jika kita di sini kan intinya jika orang ada musibah, jadi kita harus peduli. Jika orang itu tidak ada musibah, maka kita harus peduli. Gitu. Intinya adalah musibah. Kalau ada musibah, kita harus peduli. Gitu. Gak ada istilah ilfil atau risih. Oke, sekian untuk kesempatan bertanya dari kelompok 2. Oke. Itu saja, apakah kepedulian terhadap sesama mempunyai dampak negatifnya? Dampak negatifnya. Sudah, Kak. Menurut kami tidak ada yang namanya dampak negatif kepedulian. Karena kepedulian itu adalah rasa sayang kita terhadap orang lain. Jadi tidak ada yang namanya negatif karena bahwa kepedulian itu adalah sifatnya positif, sangat positif. Ini tadi
Bagaimana cara mengatasi orang yang tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain? Cara untuk mengatasi orang yang tidak mau peduli terhadap orang lain dengan cara memberikan motivasi bahwa hidup ini bukan individu. Kebanyakan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi di saat lainnya kita juga membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita baik terhadap orang lain pasti akan baik kepada kita. Jadi cara untuk mengatasi orang yang tidak mau peduli adalah dengan cara memberitahu kepada dia bahwa nanti suatu saat kamu juga butuh kepada orang lain gitu. Dengan cara memberi arahan yang lebih baik mengenai kepedulian itu adalah sangat penting. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dari peduli terhadap sesama, peduli terhadap sesama merupakan sikap jika kita memiliki kepedulian terhadap sesama yang berada di lingkungan di sekitar kita. Kepekaan sosial itu dapat menimbulkan sifat empati dan peduli terhadap sesama kepada orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Jika kepekaan dan kepedulian sudah meningkat, maka akan lebih mudah menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bermanfaat juga jika kita menolong orang yang ikhlas, maka kita akan mudah mendapatkan pahala. Sekian dari kami. Yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari kelompok 1 yang mereka membahas tentang dengan judul kepedulian terhadap sesama. Ya, waktu mereka sudah habis, mereka sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Baik, tanpa harus memperpanjang waktu, kita akan lanjutkan dengan kelompok 2. Ya, kita akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mereka memaparkan materinya. Ya, setelah itu Bapak minta kepada kelompok yang lain untuk mempersiapkan pertanyaan. Langsung disiapkan pertanyaan. Nanti langsung ditanyakan, mereka harus jawab. Ya, kalau mereka sudah jawab, kalian harus usahakan untuk menyanggahnya kembali. Jangan dibiarkan ataupun diterima begitu saja. Oke, baik, waktu dan tempat kita persilakan untuk kelompok 2. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang terhormat kepada dewan juri acara ini, aku Nizam Scott. Dan terakhir untuk teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Desma Sawita, dipercayakan menjadi pembicara pertama dan didampingi oleh teman saya Anita Fitri sebagai pembicara kedua dan Maulida sebagai pembicara ketiga. Dan yang paling pojok sana ada Bari Ramadhani sebagai B4. Kami selaku tim pro menyatakan dengan tegas penuh keyakinan sangat mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Mosi kami adalah demokrasi. Perlu kita ketahui, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau rakyat, sedangkan kratos bermakna pemerintahan. Menurut KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal ini didasari oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Adapun tujuan demokrasi, yang pertama, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik antar kelompok. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Lalu yang ketiga, menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, mulai dari pemilu secara langsung hingga terkait memberikan aspirasi kebijakan publik. Yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan yang absolut dan diktator. Sebuah negara bisa dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika bisa memenuhi ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, harus memiliki perwakilan rakyat, contohnya DPR. Yang kedua, keputusan harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian, contoh partai PDIP dan partai Golkar. Demokrasi juga tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea keempat, yang berbunyi, terbentuk dalam susunan Republik Indonesia yang berpegatan rakyat dan juga kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi juga tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Terlebih kita ketahui, setiap tahunnya atau setiap pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilu berikutnya akan diadakan pada tahun 2024. Ada beberapa nama yang mungkin menjadi calon nantinya. Contohnya Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, bahkan Puan Maharani pun ikut mencalonkan. Diharapkan bagi teman-teman yang sudah memiliki KTP bisa menyeleksi siapa yang berhak nantinya. Karena jika kita salah memilih, maka kita akan menderita selama 5 tahun sekarang. Sekian, terima kasih. Beri pertanyaan. Kesempatan Beri pertanyaan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa gunanya demokrasi bagi masyarakat dan untuk apa dilakukan demokrasi? Sekian. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa gunanya demokrasi untuk masyarakat? Gunanya demokrasi untuk masyarakat adalah untuk menyejahterakan masyarakat dari segi ekonominya, dari segi kesehatan, politik, dan dari segi-segi lainnya, supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang damai. Apakah poin-poin itu tersebut? Apakah ada yang lainnya? Apakah poin-poin itu tersebut? Apakah ada yang lainnya? Saja itu poinnya. Apakah ada yang lain? 1, 2, stop. Pertama rakyat bisa. Ada, karena pertama rakyat bisa memberi aspirasi atau kebijakannya. Yang kedua, bisa membatasi kekuasaan pemerintah. Bentar, Kendro, ini ngapain ini? Kepada kelompok 2. Menurut saya, demokrasi tidak penting lagi ada di Indonesia karena sekarang demokrasi sudah tidak didengar ulang di Pak. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut saya, demokrasi sudah tidak penting lagi karena di Indonesia sekarang demokrasi sudah tidak ada lagi dan hanya tidak dijalankan oleh pemerintah. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Bukan salah demokrasinya, tetapi salah pemerintah atau kita juga, karena pemerintah tersebut tidak menerapkan sistem demokrasi dengan baik dan benar. Banyak orang yang berdemo tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Bagus. Karena hanya saja kita harus mengganti pemerintahannya. Pemerintah seperti apa yang dimaksud? Dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan di kelompok 2. Kutipan kalian keputusan harus harus berasal dari aspirasi rakyat. Apakah keputusan tersebut dibuat dengan seadanya atau tidak? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Langsung jawaban. Tentu saja jika pemerintahannya itu jujur. Dalam melaksanakan aspirasi tersebut. Karena adanya aspirasi Dikira-kira terus. di zaman sekarang aspirasi adanya hanya dibutuhkan untuk menyenangkan hati rakyat tersebut. Tidak setuju karena
kekuatan jika dipandang secara positif. Contoh toleransi. Contoh toleransi mengenai pendapat pemikiran orang lain serta saling tolong menolong tanpa harus memandang suku, ras, dan agama. Menurut para ahli, menurut BPS Warminda, yaitu sifat atau sikap mendengar, menghargai, membolehkan pendapat, kelakuan, kebiasaan serta lain sebagainya. Dengan pendiriannya sendiri. Kalian cari bertemu juga kalau mereka bisa jawab. Tujuan toleransi menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik. Menghargai perbedaan orang dan menjaga hubungan bima harmonis. Sikap orang bertoleransi, menghargai orang beribadah dan menghormati setiap tindakan orang lain. Karena walaupun berbeda-beda agama, kita tetap harus menghargai sesama manusia dan menghargai setiap pendapat yang dia berikan kepada kita. Sekian. Kami akan membuka pertanyaan. Bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi dalam diri seseorang untuk menghadapi ketimpangan sosial? 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab pertanyaan dari Pertanyaan dari nomor 1. langsung jawab. Caranya dengan menghargai pendapat orang lain. Contohnya seperti apa? Menghargai pendapat orang lain. Habis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Ada sebuah kutipan yang dikatakan oleh Nurdiana. Toleransi adalah menghargai sebuah perbedaan yang ada di masyarakat. Pertama, dengan jelas mengatakan kami tidak setuju. Karena bagaimana jika ada sebuah agama atau keyakinan yang sesat? Contohnya seperti aliran satanik yang gambarnya kayak gini. Yakin lah. Gambarnya segitiga. Apakah kalian tetap menghargai perbedaan itu? Padahal mereka bisa saja merusak moral kita. Sekian. Jelas kami menghargai. Sekedar menghargai tapi tidak menerima dan berpengaruh itu. Jelas kami menghargai pendapat orang tua, tapi kami tidak menerima ajaran mereka. Cuma menghargai, mencermati, tidak mengikuti. Tapi kami juga tidak setuju. Tahu nilainya Tapi kami juga tetap tidak setuju. Bagaimana jika jika dia merusak moral kita dan melakukan tindak terorisme? Karena kita tahu satanik itu tidak menghargai itu. Tidak suka karena aliran satanik itu suka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kak. Yun. Saya yang kontra. Iya kok. Jawaban dari itu tadi. Saya akan membantu menjawab dari pertanyaan kelompok 2 untuk kelompok 3. Tentu sama seperti Farel, kami menghargai orang lain. Toleransi di sini adalah menghargai orang jika orang itu baik kepada kita. Jadi tanpa merusak moral itu, kalau udah merusak bangunan milik umum, itu akan diserahkan ke pihak yang berwenang seperti polisi, bukan kepada kita lagi. Oke. Konflik
konflik apa yang perlu untuk dicegah? Saya menjawab mengenai kelompok Pak. Contohnya seperti kekerasan yang dapat merugikan masyarakat. Kekerasan. Saya ingin menambah terorisme. Terorisme termasuk dalam konflik tersebut. Bukankah pemerintahan itu Kami dari kelompok ini boleh memaparkan tentang judul kami radikalisme. Dengan saya juru pembicaraan 1 Sesti dan rekan saya Bernama Polina, dan juru pembicaraan 2 Jesi dan 3 Mafira, 3 Jesi dan 4 Febri. Baiklah, secara umum radikalisme diartikan sebagai pemahaman atau perilaku penyampaian menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang mempunyai arti akar, merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perombakan dan perubahan sangat besar untuk mencapai kemajuan dalam pandangan ilmu sosial. Radikal sangat berhubungan dengan sifat yang menginginkan perubahan terhadap status quo dengan jalan menentukan status quo secara total dan berusaha menggantikannya dengan suatu baru dan berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal terbagi atas 3 poin, yaitu 1. Pahaman atau radikal politik, 2. Paham atau orang yang menginginkan perubahan atau orang pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan 3. Sikap ekstrim. Ada beberapa menurut pendapat para ahli. 1. Parto Dirjo tahun 1985 menjelaskan radikalisme merupakan suatu gerakan sosial yang menolak semua tertib sosial yang ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat. 2. Menurut Rubalti tahun 2007, radikalisme dalam ukut agama merupakan gerakan keagamaan yang mempunyai tujuan untuk membuat secara total. Adanya faktor pendukung terjadinya radikalisme di Indonesia. 1. Lemahnya pencegahan atau penegakan hukum. 2. Kekuatan jaringan dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Budaya pesimis masyarakat. Adapun isu dari radikalisme, gerakan reformasi 1998 di Indonesia yang menentang dan menggunakan rezim pada Orde Baru. Kelompok Kristen Anabaptis yang pro perdamaian dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan mempraktikkan adult baptism. Langsung
Sudah kasih pertanyaan terus. Oke, buka sesi pertanyaan setiap kelompok. Ada yang mau bertanya? Oke. Bagi masyarakat Indonesia. Sekian. Ya, pertanyaan dari kalian si radikalisme di dalam masyarakat. Radikalisme tidak mempunyai fungsi apa-apa di masyarakat, yang ada hanya kehancuran. Karena poin dari pengertian secara umumnya yaitu radikalisme dapat dimaknai sebagai pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan, jadi tidak mempunyai dampak apa-apa bagi masyarakat, yang ada menghancurkan. Contohnya masa Presiden Soeharto. Sudah Habis karena dia udah ngomong contohnya Pak. Udah selesai? Oke. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut saya, paham radikalisme itu adalah paham yang tidak benar. Jadi, bagaimana pandangan Islam tentang radikalisme, sedangkan Islam adalah agama yang toleransi, lemah lembut. Di kelompok kami tidak membahas tentang Islam, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Karena di kelompok kami isunya cuma tentang demo besar-besaran di Oregon. Kami tidak membahas tentang agama Islam atau teori kami. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nanti kalau salah, ya saya Radikalisme. serahkan keamanan negara, bisa untuk menghargai dan menghormati dan menghargai sesama manusia. Satu lagi, memanusiakan manusia. Kedua yang memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Dalam kutipannya Paulina sebutkan, tadi bisa kita simpulkan bahwa kontra terhadap radikalisme. Padahal kami setuju terhadap radikalisme, karena radikalisme memiliki sisi positif, seperti upaya mencari alternatif penyelesaian masalah secara besar dan mendasar. Karena perlu kita ketahui, radikalisme sesuai dengan akar kata radikal, yaitu radik atau akar yang berarti seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai sejarah mendasar, apalagi jika dalam nilai agama. Positif negatif sesuatu itu tergantung kita yang menjalani dan melaksanakannya. Panjang. Jadi menurut saya pertanyaan kalian itu terlalu panjang dan tidak menyasar pada inti dari pertanyaan kalian. Jadi saya tidak bisa memahaminya. Bisa diulang atau yang enggak? Bisa diulang langsung ke pertanyaan. Oke. Silakan kesimpulan apa? Kesimpulan, radikalisme tidak menjadi isu nasional. Perlunya ditingkatkan kewaspadaan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga masyarakat dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Peran keluarga sangat penting dalam menentukan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong royong dapat menciptakan dapat kerukunan, kebersamaan, kepedulian, serta membuat sekian dari kami. Ya mungkin pemaparan materi dari setiap kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, yang mana tadi kita sudah simak bersama. Ya, setiap kelompok mereka berusaha untuk memaparkan materi dengan baik, memberikan jawaban dengan baik, ya, menanggapi pertanyaan dengan baik. Ya, Bapak pikir semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman ataupun siswa-siswi kelas-kelas yang lainnya. Baik, kita akan umumkan. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwasannya tadi ada nilai individu, ya, ada nilai kecepatan dalam menjawab, nilai kebenaran jawaban, kelancaran dan jawaban. Di sana nanti kita akan tetapkan, ya, siapa juara satunya, kelompok mana juara duanya, ya, sampai dengan harapan 1 ataupun juara 4, ya. Oke, baik, kita akan tutup, kita akan akhiri, kita tepuk tangan dulu, akan kita semuanya. Oke, sekian dan terima kasih. Bapak akan umumkan tentang juara 1, 2 dan 3-nya. Oke, silakan kita tutup. Bapak berusaha mengamalkan. Baik, Bapak akan umumkan untuk juara 1,
kapan nilainya dan sudah Bapak totalkan. Ya, nanti bisa dilihat sendiri nilai individunya. Tetapi pada kesempatan kali ini Bapak langsung akan umumkan nilai total nilai kelompoknya secara keseluruhan. Ya, yang nilai tertinggi berarti dia juara 1, tertinggi kedua dia juara 2. Ya, berarti mereka boleh mengambil hadiah terlebih dahulu. Ya, yang ini boleh dipilih, yang ini pakai nomor 1, yang ini untuk nomor 2. Yang setelahnya itu nomor 3 dan harapan 1 atau juara 4. Baik. Juara 1 dia mendapatkan nilai sebanyak 1.200. Juara 2 dia mendapatkan nilai sebanyak 1.175 untuk juara 2. Lagi kan? Dan untuk juara 3 mereka mendapatkan nilai sebanyak 1.145 dan harapan 1 atau juara 4 mereka mendapatkan nilai 1.039. Ya. Untuk juara satunya berdasarkan hasil penilaian dan penjumlahan yang dilakukan itu jatuh kepada kelompok 1. Kelompok 1 boleh mengambil hadiahnya. Sini deh. Cepat. Yang mana cepat. Yang ini. Oke, dan untuk 3 dan 4 boleh berdua dan kerja. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Oke, foto bersama kita ya. Phải lên là